Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. Amma ba'd. Wa ya ma'asyiral muslimin wa ya ma'asyiral muslimat, tullabi wa talibati, dan juga pemirsa Habibus Salam TV yang sama-sama merindukan ampunan, surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini, malam yang penuh dengan kenikmatan yang telah Allah wujudkan di dalam diri kita, malam yang penuh dengan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka melakukan agenda rutinan mingguan kita, yaitu agenda mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ilmu yang nantinya kita dapatkan akan menjadikan penerang buat kita semua, akan menjadikan pemudah buat kita semua untuk menggapai surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat, tullabi wa talibati, dan juga pemirsa Habibus Salam TV yang sama-sama merindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dewasa ini atau pada masa-masa ini, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka semua
sudah kehilangan yang namanya syaraf atau kehilangan yang namanya kemuliaan. Jadi pada zaman-zaman ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka semua sudah kehilangan yang namanya syaraf atau kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita semua bahwasannya di antara kemuliaan yang dimiliki oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah apabila kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan atau mengamalkan yang namanya salat malam. Jadi dewasa ini, zaman-zaman ini sudah jarang sekali ditemukan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka semua melakukan yang namanya salat malam. Padahal kita tahu bahwasanya salat malam itu adalah syaraf lil mukmin. Salat malam itu adalah kemuliaan bagi orang-orang yang beriman. Kalaulah kita semua memang gak mau melakukan sholat malam, jangan bermimpi untuk mendapatkan syaraf. Karena syarafnya, kemuliaannya orang-orang mukmin terletak di dalam melakukan sholat malam. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba sekarang kita lihat, kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kita melihat diri kita masing-masing. Apakah kita memang dalam beberapa minggu ini sudah melakukan sholat malam ataupun belum? Sudah membiasakan sholat malam ataupun belum membiasakan sholat malam? Maka kalaulah memang kita belum membiasakan yang namanya sholat malam, maka kita berusaha agar kita semua bisa bersama-sama membiasakan yang namanya sholat malam. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu, kajian saya di Baradatu, saya membahas di antara solusi bagi orang-orang yang memang susah untuk melakukan sholat malam. Saya sebutkan di antara solusi yang pertama, atau di antara solusi yang telah ditawarkan Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang memang mau melakukan sholat malam, ialah kita harus meninggalkan yang namanya dosa. Itu solusi yang Allah tawarkan kepada kita. Solusi yang Allah berikan kepada kita, kalau memang kita mau membiasakan sholat malam, maka harus menjauhi, meninggalkan yang namanya dosa ataupun maksiat. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau mengoreksi diri kita, jangan-jangan kita ini berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak bisa bangun malam, itu bisa jadi karena dosa yang kita miliki. Bisa jadi dosa yang kita lakukan itulah yang mana menghalangi kita dari yang namanya melakukan sholat malam. Maka ini pentingnya introspeksi, pentingnya bermuhasabah di diri. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang ngomong enak di pondok. Kenapa? Sholat malamnya
bareng-bareng dengan santri. Maka gampang untuk melakukan bangun. Ada yang bangunin. Lah saya di rumah nggak ada yang bangun pun susah. Sejatinya itu tidak menjadi alasan. Sejatinya itu bukan menjadi alasan. Sesuatu yang memang kita lakukan dengan berat, otomatis pahalanya pun juga bakal besar. Kalau santri misalkan dengan lingkungan yang memadai, bisa sholat malam bersama-sama, baik dengan berjamaah atau sendiri-sendiri, tetap pahalanya akan berbeda dengan orang yang sudah konsisten sholat ketika di rumah. Bakal berbeda pahalanya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang pada zaman salaf, pada zaman dahulu, ada seseorang yang bertanya kepada seorang guru. Ada orang yang bertanya kepada seorang guru. Maka qala rajulun, seseorang ini bertanya, inni la aqdiru ala qiyamil lail fasif li dawa. Wahai guru atau wahai tuan, sesungguhnya saya ini tidak mampu untuk melakukan yang namanya sholat malam. Fasif li dawa, maka tuliskanlah resep buatku, tuliskanlah cara bagaimanakah obat ini bisa membuat saya mudah untuk melakukan sholat. Jadi ada orang yang mengadu tentang susahnya untuk melakukan sholat malam. Berarti ada itikat baik. Yang menjadi masalah, banyak di antara kita punya penyakit susah sholat malam, tetapi nggak ada upaya untuk bisa gampang melakukan sholat malam. Ini masalah berarti. Kalau kita misalkan nggak sholat malam berbulan-bulan, dalam keadaan anteng-anteng saja, nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa upaya untuk berubah, maka ini masalah buat kita. Maka ketika orang ini mendapati dirinya susah untuk sholat malam, maka meminta resep, meminta obat, bagaimanakah caranya biar bisa membiasakan sholat malam. Maka seorang guru ini mengatakan, la ta'sihi bin nahar, janganlah engkau bermaksiat kepadanya ketika di siang hari. Jadi syarat atau obat untuk kita yang ingin melakukan sholat malam, jangan maksiat ketika di siang hari. Kalau kita nggak bermaksiat di siang hari, maka ini akan menjadi penyebab kemudahan buat kita untuk melakukan sholat malam. Wa huwa yuqimuka baina yadayhi fil lail. Kalau engkau meninggalkan maksiat di siang hari, maka Dia, yaitu Allah, akan memberikan kemudahan bagimu untuk bangun di tengah malam. Jadi kalau kita meninggalkan maksiat kepada Allah, Allah yang akan memudahkan kita untuk melakukan sholat malam. Selanjutnya, fa inna wuqufaka baina yadayhi fi lailik min a'dhamis syaraf. Dan ketahuilah bahwasannya bisanya engkau berdiri melakukan sholat malam di malam hari, itu di antara kemuliaan yang paling besar. Jadi kemuliaan itu memang banyak macamnya, tetapi sholat malam di antara kemuliaan yang paling besar. Ratingnya dia itu tinggi. Maka selanjutnya beliau mengatakan, wal 'asi, adapun orang yang bermaksiat, la yastahiqqu dzalika syaraf, maka sesungguhnya orang yang bermaksiat itu tidak berhak, tidak pantas untuk mendapatkan kemuliaan. Orang yang bermaksiat itu enggak pantas istilahnya
untuk mendapatkan kemuliaan bisa menikmati sholat malam. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pelajaran penting buat kita semua, bahwasannya meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah cara agar kita semua bisa mudah melakukan yang namanya sholat malam. Maka ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku, bapak ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama bermuhasabah diri, berupaya agar kita semua bisa melakukan yang namanya sholat malam, karena itu di antara syaraf, di antara kemuliaan yang paling agung yang Allah berikan kepada umat Islam. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini solusi buat kita. Kalau memang kita belum bisa melakukan sholat malam, belum terbiasa sholat malam, tinggalkan maksiat di siang hari, Allah mudahkan sholat kita di malam hari. Jadi kalau kita sudah enggak bermaksiat di siang harinya, nantinya kita gampang melakukan sholat malamnya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita semua untuk meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang mana menjadi belenggu buat kita, menjadi penahan buat kita semua dalam rangka melaksanakan syariat yang sangat agung, yaitu melakukan sholat malam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang mana pada minggu yang lalu kita telah membahas di antara syurut wujubis shalah atau syarat wajibnya salat. Pada malam hari ini kita akan membahas syurut sihhatis shalah, syarat sahnya salat. Jadi kapankah salat itu dikatakan sah? Kapankah salat itu dikatakan sudah diterima Allah Subhanahu wa taala? Baik diterima mendapatkan pahala maupun diterima menggugurkan kewajiban. Jadi bisa jadi sholat yang kita lakukan itu hanya sampai levelnya menggugurkan kewajiban, tetapi pahalanya bisa jadi hilang, berkurang karena tidak optimalnya sholat yang kita lakukan. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat yang pertama yang menjadi syarat sahnya sholat ialah at-taharatu minal hadathi, atau bersuci atau suci dari yang namanya hadas. Itu syarat yang pertama. Sebelum kita melakukan sholat, maka inilah poin pertama yang harus kita lakukan. At-taharatu minal hadath, bersuci atau suci atau terbebas dari yang namanya hadas. Hadas itu suatu perkara yang mana menghalangi diterimanya atau sahnya sholat. Di antaranya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita tahu bahwasanya hadas tersebut terbagi menjadi dua. Hadas terbagi menjadi dua. Baik hadas yang kecil
maupun hadas yang besar. Jadi hadas yang mana mengganggu sholat kita itu terbagi menjadi dua. Ada hadas yang kecil dan juga ada hadas yang besar. Hadas yang kecil, untuk cara menghilangkannya ialah dengan cara berwudu. Kalau hadas yang besar, cara menghilangkannya ialah dengan melakukan mandi. Kedua-duanya harus ada niat. Kalau enggak ada niatnya, maka tidak akan sah wudu ataupun mandi. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua hadas tersebut, maka mau enggak mau kalau kita semua ingin melakukan sholat, kita semua harus menghilangkan dua hadas tersebut. Baik hadas yang besar maupun hadas yang kecil, dua-duanya harus kita hilangkan. Kalau kita enggak menghilangkan dua hadas tersebut, maka bukan saja sholat kita tidak diterima, tetapi di antara para ulama mengatakan orang yang sholat dalam keadaan memiliki hadas, maka dia bukan sholatnya diterima, tetapi mereka semua akan mendapatkan dosa. Jadi kalau orang-orang yang tahu hadas, sudah tahu batal, kok masih melanjutkan sholatnya, maka di antara ulama mengatakan mereka semua bukan hanya batal sholatnya, tetapi juga akan mendapatkan dosa. Maka hati-hati, kalau memang sudah ketahuan batal, langsung keluar, langsung kembali wudu. Maka dengan itu nanti sholat kita bisa diterima. Tetapi kalau masih melanjutkan sholat tersebut, bukannya sholat kita nggak diterima saja, tetapi konsekuensinya dosa pun juga nantinya kita akan dapatkan. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya di antara syarat sahnya sholat ialah menghilangkan hadas, surah Al-Maidah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, sampai selanjutnya. Dalam ayat ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menganjurkan kepada kita semua, idza kumtum ilas shalah, apabila kalian semua mau melakukan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian. Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang berwudu. Kalau memang kita ingin melakukan salat, maka lakukan wudu dahulu. Dengan kita berwudu, maka hadas kecil yang kita miliki akan hilang. Ini diantara dalil yang pertama. Dalil yang kedua juga surah Al-Maidah ayat yang sama, yang menunjukkan kepada kita semua tentang pentingnya terbebas dari yang namanya hadas besar. Allah juga mengatakan, wa in kuntum junuban fattahharu, maka apabila kalian semua junub, memiliki hadas besar, fattahharu, maka hendaklah kalian semua bersuci. Jadi ayat ini memberitahukan kepada kita bahwasanya kalau memang kita memiliki junub, memiliki hadas besar, maka lakukanlah mandi dahulu. Hilangkanlah hadas besar dahulu, baru nanti lakukan sholat. Itu diantara dalil yang menunjukkan kepada kita semua bahwasannya
Ketika kita semua ingin melakukan sholat, maka dua hadas tersebut harus kita bersihkan, harus kita hilangkan. Adapun dari hadis, Rasulullah SAW juga mengatakan, la tuqbalu salatun man ahdasa hatta yatawadda. Jadi la tuqbalu salatun, tidak akan diterima salat. Man ahdasa, orang yang memiliki hadas, hatta yatawadda, sampai dia melakukan berwudu. Jadi kalau belum punya wudu, maka salatnya tidak akan diterima. Adapun dari yang lain juga mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin, tidak akan diterima salat kecuali dengan suci. Suci di sini maksudnya ialah suci dari hadas besar dan juga hadas kecil. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting buat kita semua. Dan ini sudah menjadi ijma, kesepakatan para ulama, bahwasannya suci dari dua hadas tersebut, baik kecil maupun besar, adalah syarat untuk menjadikan sholat kita sholat yang sah, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kasus atau sebuah masalah. Bagaimanakah apabila ada orang yang sholat dalam keadaan dia punya hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ketika dia melakukan sholat dalam keadaan lupa. Ingat keadaan apa tadi? Lupa. Kalau enggak lupa, hati-hati. Kalau enggak lupa, bisa jadi sholatnya akan membuahkan dosa. Tetapi kalau misalkan dia lupa dalam keadaan dia memiliki hadas kecil ataupun hadas besar, dalam keadaan lupa, maka dikatakan man shalla bi ghairi taharatin nasiyan au jahilan. Barang siapa yang melakukan sholat tanpa bersuci, baik hadas besar maupun kecilnya, nasiyan au jahilan bihadathihi, baik dikarenakan dia itu lupa ataupun karena dia itu belum faham, fa'alaihil i'adatu, maka wajib atasnya untuk mengulangi. Jadi kalau misalkan sudah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tahu-tahu pas sudah salam terkedua itu rupanya belum mandi atau rupanya belum berwudu, maka kalau menemukan kasus seperti ini, maka mau nggak mau harus mengulangi yang namanya sholat. Karena itu diantara syarat yang paling agung, diantaranya suci yang dari yang namanya hadas besar maupun hadas kecil. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, apabila orang yang ingin melakukan sholat tidak menemukan air, ataupun muni'a minhuma lisababin mu'tabar, ataupun ketika ingin menggunakan air tersebut maka tidak bisa dikarenakan alasan yang memang mu'tabar, alasan yang memang masuk akal, entah karena penyakit atau entah karena yang lainnya. Maka shalla ala hasabi halih, maka dia sholat dalam keadaan seperti itu.
Kalau misalkan memang nggak ada air, nggak ada debu, nggak ada misalkan begitu, maka tetap harus melakukan sholat. Kenapa dalilnya? Karena dalilnya ialah banyak sekali dalilnya. Banyak sekali dalilnya. Wala i'adata alaih, dan tidak ada pengulangan baginya. Kalau memang misalkan dia sudah sholat dalam keadaan kekurangan tadi, nggak menggunakan wudhu misalkan karena memang keadaan, maka dia tidak suruh mengulang. Di antara dalilnya ialah ketika Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah, lakukanlah ketaatan kepada Allah semampu kalian. Kalau memang nggak bisa melakukan berwudu, kalau memang nggak mampu melakukan tayamum, maka tetap wajib melakukan sholat bagaimanapun keadaannya. Maka ini diantara keistimewaan sholat. Keistimewaan sholat ialah ibadah yang mana tidak boleh ditinggalkan bagaimanapun keadaannya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil yang lain Allah juga mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pembebanan kepada seseorang kecuali memang dengan kemampuan mereka. Dan perlu diketahui bahwasanya inna syari'a asqata 'anna ma la nastati'a mimma amarona bih. Jadi perlu diketahui bahwasanya syariat itu telah menggugurkan untuk kita apa-apa yang memang kita tidak mampu untuk melakukan perkara tersebut. Contoh, ada haji. Haji itu dilakukan kalau yang mampu. Zakat pun itu dilakukan bagi orang yang memang bisa menunaikan zakat. Puasa sama. Puasa juga diwajibkan bagi orang yang memang mampu melakukan puasa. Maka ini diantara tanda sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Di antara beberapa syariat yang mana memang kita semua tidak mampu melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala asqata dzalik. Allah menggugurkan perkara tersebut. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara perkara yang mana berkaitan dengan yang namanya hadas kecil maupun hadas besar. Dan kedua-duanya harus kita jauhi kalau memang kita semua ingin melakukan sholat, agar sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, pembahasan yang kedua ini kita akan lanjutkan setelah kumandang adzan. Bagi yang bertugas, kepadanya kami persilakan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kajian kita yang mana sudah sampai pada bab yang kedua atau syarat sah yang kedua. Adapun syarat sah yang kedua yang menjadikan salat kita menjadi salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syarat yang kedua ialah at-taharatu minan najasi. Syarat yang kedua ialah suci dari yang namanya najis. Kalau tadi hadas, kalau yang sekarang najis. Maka kalau kita ingin menjadikan sholat kita menjadi sholat yang diterima oleh Allah, maka mau nggak mau
harus membersihkan diri kita dari yang namanya najis. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bersuci dari najis di dalam badan kita maupun baju yang kita miliki dan tempat sholat yang kita tempati untuk sholat termasuk syartun fi sihhatis shalah, termasuk menjadi syarat sahnya sholat. Jadi yang namanya suci dari najis itu bukan hanya diri kita saja, itu tidak. Tetapi diri kita, pakaian yang kita pakai, dan tempat sholat yang kita tempati, maka ketiga-tiganya harus suci yang namanya dari najis. Kalaulah misalkan tubuhnya sudah suci, bajunya pun suci, tempatnya enggak suci, maka sholatnya tidak akan diterima. Dia sudah sholat dalam keadaan dia tahu bahwasanya tempat sholatnya itu ada najisnya, ada air kencingnya dan semisalnya, kok masih melanjutkan sholatnya walaupun sudah selesai sholatnya, menyelesaikan dengan salamnya yang kedua, maka tetap harus mengulangi sholat. Kalau enggak mengulangi sholat, berarti walaupun dia sudah melakukan sholat, tetap terhitung belum melakukan sholat. Walaupun sudah sampai selesai, sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, walaupun sudah selesai, maka tetap mengulangi sholat. Kenapa? Karena sholatnya dilakukan dalam keadaan memiliki najis. Atau bajunya misalkan, bajunya kena air kencing anaknya misalkan begitu, tetap dipakai, maka tetap mengulangi sholat. Walaupun sholatnya panjang, walaupun sholatnya khusyuk, tetap harus mengulangi sholat. Karena itu belum sah sholatnya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi madhab jumhurul ulama, mayoritas para ulama, bahkan dikatakan juga ijma atas kesepakatan untuk suci dari yang namanya najis di badan kita, di pakaian yang kita pakai, dan di tempat sholat yang kita sholati. Adapun di antara dalil yang menunjukkan kepada kita semua bahwasannya kita semua harus bersuci dari yang namanya najis ketika ingin melakukan sholat, ialah hadis Aisyah radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau pernah berkata, qalat Fatimah bintu Abi Hubeish, Fatimah bintu Abi Hubeish pernah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni la adhur afa ada'is shalah? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama dzalika irqun wa laysa bil haidah, fa in aqbalatil haidah fatrukis shalah, fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dami wa sholli. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza aqbalatil haidah fatrukis shalah. Kalau datang waktu bulan, maka tinggalkanlah sholat. Fa idza dhaba qadruha waghsili angkad dami wa sholli. Kalau memang sudah selesai masanya, masa bulanan tadi, maka cucilah darimu darah, kemudian sholat. Dari sini kita tahu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Fatimah binti Hubeish agar mencuci darah.
Dari sini kita tahu yang namanya darah haid, sepakat para ulama tentang najisnya darah tersebut. Berbeda dengan darah-darah yang lainnya. Tetapi kalau darah haid, sepakat para ulama tentang kenajisan darah tersebut. Maka dari sini ketika Fatimah bintu Hubeish ingin melakukan sholat, Rasul memerintahkan agar mencuci darahnya. Ini menunjukkan bahwa darah yang ada atau sisa darah haid yang dia miliki ini akan mengganggu sholat yang akan dia lakukan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Fatimah agar mencuci darah tersebut. Hadis yang lain juga mengatakan kepada kita semua, ada seorang Arabi, seorang Badui datang kepada Rasulullah SAW. Tahu-tahu yang namanya orang Badui itu orang dusun. Orang apa? Dusun. Orang pedalaman. Tahu-tahu datang ke masjidnya Nabi, tahu-tahu langsung pipis di masjidnya Nabi. Selanjutnya setelah pipis, fabala fil masjid fatanawalahu nas, maka orang-orang itu langsung berkomen-komen, ngomong sana sini. Bahkan ada orang yang mengatakan pingin mukul orang tersebut. Kenapa? Ya karena nggak punya adab. Rumahnya Allah dikencingin. Ini nggak masuk, nggak beradab, kan begitu. Maka orang tadi pingin mukul. Tapi selanjutnya Rasul menahan orang tersebut. Jadi ketika sudah mau pipis belum selesai itu pingin dihentikan oleh siapa? Para sahabat. Maka ketika para sahabat pingin menghentikan kencingnya itu, maka Rasul mengatakan da'uh, biarkan dia. Waharikuhu ala baulihi sijlan min ma, dan siramlah atas kencingnya tadi 1 ember air. Au dhanuban min ma'in fa innama bu'istum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Sesungguhnya kalian semua itu diutus dalam keadaan memberikan kemudahan, bukan memberikan kesusahan. Dari sini banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil. Di antaranya, terkadang untuk menyetop sesuatu mungkar itu enggak langsung harus. Kenapa? Kalaulah misalkan sebagaimana misal yang tadi kita stop orangnya, maka akan terjadi masalah lebih besar. Di antara masalah yang pertama, ketika orang yang kencing tadi, orang Badui tadi, ketika belum selesai kencingnya tahu-tahu di stop, apa yang terjadi? Bakal kencingnya akan lari kemana-mana, tidak ke dalam satu tempat. Ya atau tidak? Kalau orang sudah kencingan nggak bisa ditahan, maka kalau misalkan diusir, maka kencingnya bakal lari kemana-mana, dan ini akan memberikan masalah lebih besar. Kalau misalkan hanya kencing di tempat itu, gampang untuk menyelesaikan masalahnya, tinggal siram, tinggal dibalik pasirnya, lebih gampang. Tetapi kalau misalkan langsung dekat, maka akan kencingnya itu akan kemana-mana, ya ke situ, ke sana, kemana-mana. Itu di antara manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, kalaulah misalkan sahabat tadi langsung menegur orang dari Badui tadi, maka orang Badui tadi bisa jadi langsung ilfil, nggak seneng dengan Islam. Kenapa? Langsung mau dihajar, mau dipukul, ya kan? Apa yang terjadi? Yang namanya orang Badui itu kan nggak tahu menau, dia nggak tahu menau. Maka kalau tahu-tahu dipukul, pingin datang kepada Nabi, bukannya dia dekat dengan Nabi, malah bahkan menjauh. Maka ini pentingnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
kalau memang kita melakukan suatu perkara, maka kalau bisa kita lihat juga dari maslahat. Manakah maslahat yang lebih besar? Manakah yang lebih utama harus kita lakukan? Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua hadis tadi banyak sekali dalilnya menunjukkan kepada kita semua bahwasannya memang kalau kita ingin melakukan sholat harus suci dari yang namanya najis, agar sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ada beberapa masalah. Di antaranya, bagaimanakah orang yang mana orang tersebut tidak bisa menghilangkan najis yang dia miliki dalam keadaan sholatnya sudah mau habis atau waktu sholatnya sudah mau habis. Maka bagaimanakah orang tersebut? Apakah orang tersebut nunggu sampai dia bersih semua baru sholat atau langsung melakukan sholat? Maka jawaban yang tepat, kalaulah memang misalkan waktunya memang sudah sangat mepet, waktunya apa tadi mepet, sudah mau habis, maka mau nggak mau lakukanlah sholat semampunya, walaupun dalam keadaan bajunya penuh dengan najis. Contoh, kita ambil contoh ya, pas kita safar di tengah hutan atau di tempat yang mana badan kita ini rupanya penuh, tubuh kita atau baju kita ini penuh dengan najis, entah itu kencing, entah atau kotoran atau yang lainnya, intinya ada najisnya. Dan kita sudah mencari, tapi rupanya memang nggak mendapatkan air. Otomatis kalau kita nggak bisa mendapatkan air untuk mencuci najis tadi, memang agak susah. Maka dari sini kalau memang kita sudah berusaha, kok waktu sholatnya sudah mau habis, maka mau nggak mau tetap lakukan sholat walaupun dalam keadaan badannya atau tubuhnya atau bajunya ada najisnya. Terkecuali kalau memang waktunya masih panjang. Kalau waktunya masih panjang, maka kita masih ada usaha untuk menjadikan sholat kita memang bersih dari yang namanya najis. Karena kita perlu diketahui bahwasanya yang namanya sholat itu, kalau kita mau belajar fikih, sholat itu namanya, mereka memiliki namanya waktu al-muwassa', waktu yang memang luas. Maksudnya kalau misalkan zuhur dari jam 1 sampai jam 3, nggak bisa kita lakukan jam 1, bisa nggak kita lakukan jam 2? Bisa nggak? Bisa. Nggak, jam 2 nggak bisa, kita lakukan jam 3 kurang, bisa atau tidak? Masih bisa. Kenapa? Yang penting sholatnya masih dalam waktunya. Tetapi tetap berbeda orang yang memang melakukan sholat di awal waktu. Tetapi juga harus dilihat-lihat, kalau memang mengakhirkan itu ada manfaatnya, maka pun tidak menjadi masalah. Apalagi kalau memang itu lebih utama, maka mengakhirkan pun juga tidak menjadi masalah. Wong nggak ada maslahatnya itu nggak apa-apa, apalagi ada maslahatnya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara masalah yang mana apabila kita semua memang memiliki badan kita ataupun baju kita dalam keadaan najis dan waktunya sudah mau habis, maka mau nggak mau sholatlah dalam keadaan tersebut, walaupun bajunya penuh dengan najis. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang selanjutnya, apabila kita semua misalkan
sudah melakukan sholat, dan ketika dalam keadaan sholat rupanya ada najis yang menempel baik di sesuatu yang ada di dalam tubuh kita, baik peci kita misalkan, atau misalkan serban kita misalkan, ya, atau misalkan lagi sendal kita, atau misalkan ada kertas yang kita sakui misalkan begitu, yang tadinya najis. Maka dari sini kalau memang kita semua sholat tahu-tahu ada najis di dalam tubuh kita dan kita mampu untuk membuangnya, maka kita boleh untuk membuangnya dan melanjutkan sholat kita. Terkecuali kalau memang kita nggak mampu atau nggak bisa untuk membuangnya. Contoh, pas kita sholat dalam keadaan nggak menggunakan kaos, menggunakan baju, tahu-tahu pas ketika sudah rakaat ketiga ingat bahwasanya tadi saya baru gendong anak saya yang pipis, otomatis bajunya apa? Najis. Mungkin nggak dilepas pas sholat? Nggak mungkin. Kalau dia melepas bajunya, otomatis kebuka auratnya. Berbeda kalau dia masih menggunakan kaos. Kalau masih menggunakan kaos, lepas bajunya, lanjut sholatnya nggak masalah. Yang penting masih bisa menutupi auratnya. Tetapi kalau nggak mungkin untuk melepaskan, maka mau nggak mau harus meninggalkan sholat. Dan ini pun terjadi kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW beliau melakukan sholat, maka pernah suatu hari sandal yang beliau miliki itu terdapat najisnya. Maka setelah itu beliau Rasulullah SAW melemparkan sendalnya. Dan ini pun awal mulanya para sahabat itu terheran-heran. Mereka semua kaget. Karena ketika Rasul sholat, tahu-tahu membuang sendalnya, melepas sendalnya, para sahabat pun mereka semua mengikutinya. Maka setelah itu mereka semua bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ma hamalakum ala ilqaikum ni'alakum?" Qalu ra'ainaka alqaita na'alaika fa alqaina ni'alana. Jadi Rasul tanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, kenapa engkau melempar sendalmu?" Langsung mereka menjawab, "Ya Rasulullah, kami melihat engkau melempar sendalmu, maka kami mengikuti dirimu." Qalu ra'ainaka alqaitana 'alaika fa alqaina ni'alana. Maka Rasul mengatakan, "Inna Jibril alaihi salam atani fa akhbirni anna fihi ma qadaran." Jadi Jibril itu mengabarkan kepada saya bahwasanya di dalam sendal tersebut ada qadarnya, ada najisnya, ada kotorannya. Maka setelah itu saya melepaskan sendal tersebut. Maka ini menjadi dalil buat kita semua bahwasanya kita selaku umatnya Rasulullah SAW, ketika sholat mendapati tubuh kita atau sesuatu yang berkaitan dengan sholat kita ada najisnya dan kita bisa membuangnya, maka dibuang dan melanjutkan sholat. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah yang terakhir yang mana berkaitan dengan najis tersebut ialah bagaimanakah orang yang melakukan sholat tetapi dia dalam keadaan lupa. Jadi dia sholat tetapi dia dalam keadaan lupa bahwasannya di dalam tubuhnya atau di dalam tempat tersebut ada najisnya. Sholat misalkan sudah selesai, assalamualaikum warahmatullahi, baru ingat, ya Allah, rupanya tempatnya itu najis, misalkan begitu.
Maka bagaimanakah orang tersebut? Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah memang pembahasan berkaitan dengan najis tersebut, maka man shalla wa alaihi najasatun, barang siapa sholat dan dia memiliki najis, nasian au jahilan, baik karena dia lupa ataupun karena dia enggak tahu, fa sholatuhu shahihatun, maka sholatnya tetap sah. Beda dengan kaitannya hadas. Kalau hadas mau dia lupa mau dia enggak tahu wajib ngulang. Tetapi kalau berkaitan dengan najis maka fasolatuhu sahihatun, salatnya sah, wala i'adata alaihin, dan tidak ada pengulangan salat baginya. Pendapat ini riwayat Imam Ahmad dan juga di antara perkataan Imam Syafi'i dan dipilih oleh Ibnu Mundir dan juga Imam Nawawi, Syekh Ibnu Utsaimin, Ibnu Qayyim, Ibnu Baz dan yang lainnya. Jadi walaupun ada yang mengatakan tetap mengulang, tetapi saya lebih condong kalau hanya berkaitan dengan najis maka tidaklah perlu untuk mengulang. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara dua yang menjadi syarat sah buat kita. Untuk menjadikan sholat yang akan kita lakukan, maka kedua perkara ini harus ada. Suci dari hadas baik kecil maupun besar, dan suci dari najis, agar sholat yang kita lakukan memang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan di antara syarat sah yang selanjutnya, yang mana akan menjadikan sholat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah istiqomahkan kita dalam rangka talabul ilmi atau mencari ilmu ini, sehingga dengan kita mencari ilmu ini nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunannya kepada kita dan juga memberikan ridhonya kepada kita, dan nantinya memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yumkin hada minni aqulu wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.